Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran pendidikan agama Islam. Tetap semangat, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan murojaah pelajaran 1, 2, dan 3 untuk persiapan kalian belajar menghadapi PTS. Baik anak-anak, kita akan masuk ke pelajaran 1. Di pelajaran 1 tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, di sini anak-anak, bukti Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah menciptakan alam semesta untuk manusia. Nah, kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikapku, aku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian dapat mengamati gambar ini bahwa di sini terdapat anak yang sedang menangis. Kemudian ada satu anak yang peduli dengan memberikan perhatian. Itulah bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa mengamati juga gambar di sini. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang bermain di tanah lapang dan seorang anak laki-laki terjatuh, kemudian salah seorang di antara temannya peduli dengan memberikan perhatian dan memberikan pertolongan terhadap temannya yang terjatuh. Itu adalah bentuk kasih sayang terhadap sesama makhluk. Nah, di sini anak-anak, gambar berikutnya juga bentuk kasih sayang. Ketika ada teman yang sedang sakit, maka kita harus peduli kita dengan menjenguknya atau kita memberikan bantuan. Kira-kira apa yang bisa kita bantu? Kita bertanya kepadanya apa yang dia butuhkan, lalu kita membantunya. Nah, selanjutnya adalah B, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ya. Jadi arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, yang kita pelajarin di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oke anak-anak. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ini anak-anak ya. Bu Fatonah ulang, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Kasih sayang dalam kehidupan. Nah, di sini pada gambar 1, seorang anak yang berbaju hijau bernama Dina, yakni kasih sayang kepada diri sendiri. Jadi Dina di sini memperagakan dia menyayangi dirinya sendiri dengan merawat tubuhnya, yaitu memberikan nutrisi ke dalam tubuhnya yang berupa makanan. Nah, jadi anak-anak, pertama-tama sebelum menyayangi makhluk yang lain, kita harus mencintai diri kita dulu dengan merawat diri kita. Karena diri kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sehat, maka kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Begitu anak-anak ya. Yang kedua, kasih sayang kepada teman. Nah, di sini memberikan bantuan kepada teman yang sakit yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, peduli terhadap alam sekitar. Nah, di sini dia sedang menyiram tanaman ya, peduli kepada makhluk ciptaan Allah yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu anak-anak. Ada lagi sebenarnya kita peduli kepada binatang, makhluk ciptaan Allah juga. Kita dilarang menganiaya di situ. Sikapku, aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Nah, jadi kita bukan hanya menyayangi diri sendiri, tapi juga menyayangi keluarga, juga seluruh teman-teman kita. Selanjutnya anak-anak, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Oke anak-anak, diingat ya.
Langsung kita masuk ke pelajaran 2, Aku Cinta Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Di sini, aku suka membaca Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam. Jadi anak-anak mencintai Al-Quran dengan banyak membacanya. Kita bukan hanya bisa ngomong saya cinta Al-Quran, tapi tidak pernah dibuka, berarti tidak cinta Al-Quran. Sementara manusia yang meninggalkan tidak membaca Al-Quran selama 3 hari, maka di situ dianggap telah meninggalkan Al-Quran. Itu hadis Rasulullah SAW. A. Membaca basmalah. Ayo membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan anak-anak membaca basmalah? Ketika kita hendak melakukan seluruh aktivitas. Selalu membaca basmalah. Begitu anak-anak ya? Nah, di sini disebutkan di gambar ini ketika hendak makan. Dan bukan hanya basmalah, ketika hendak makan juga ada doa mau makan, ya anak-anak ya. Setelah itu ditutup dengan hamdalah. Bagaimana bacaan hamdalah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, setelah makan kita membaca doa setelah makan dan membaca hamdalah. Jadi mau melakukan apapun membaca basmalah, setelah melakukan apapun membaca hamdalah. Sikapku, setiap memulai pekerjaan aku membaca basmalah. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kamu melafalkan, mari mulai dengan tepuk tangan Al-Fatihah. Ini kalian pasti sudah bisa ya. Coba kita mulai berlatih anak-anak untuk mengingat pelajaran kita. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke anak-anak, silahkan diulang-ulang untuk mengingat pelajaran kita. Selanjutnya mari kita baca Quran surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Kita mulai nak ya. Ingat surah Al-Fatihah ayat ke-1-nya adalah basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah anak-anak sudah membaca surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Ingat, di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-1-nya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kalian nanti bisa mengulang melafalkan surah Al-Fatihah. Ini ya, di sini ada ayatnya. Jadi kalian bisa mengulang-ulang sambil mengingat tulisannya. Nanti ketika ada pertanyaan, bunyi surat Al-Fatihah ayat ketiga. Nah, kalian mudah saja tinggal melihat itu angka 3, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, terkadang ada juga soal yang bunyinya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Surah tersebut adalah surah Al-Fatihah ayat ke. Nah, kalian di sini bisa melihat sudah ada nomor-nomornya, itu adalah nomor ayatnya. Oke anak-anak ya. Silahkan berlatih mengamatin tulisan dan bunyi bacaannya.
Sikapku, aku lafalkan sendiri Quran surah Al-Fatihah. Insya Allah kalian bisa. Boleh melafalkannya bersama teman. Dan surah ini wajib dibaca ketika di dalam sholat. Kalau di dalam sholat tertinggal surah Al-Fatihahnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Pesan Quran surah Al-Fatihah. Nah, ini harus kalian ingat ya anak ya. Pesan di dalam surah Al-Fatihah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah ulang, pesan di dalam Quran surah Al-Fatihah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sih permohonannya? Nah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan kepada ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang tersesat, bukan pula jalan orang-orang yang dibenci atau tersesat. Jadi begitu anak-anak ya. Artinya, kalau di dalam ayat 1 sampai 5 di situ berisi tentang puji-pujian. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dijelaskan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, di sini anak-anak selanjutnya adalah lafal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kalian pasti sudah tahu ya, berjumlah 29. Nah, ini huruf hijaiyahnya kalian bisa sambil mengamati bentuk tulisannya: alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, berjumlah berapa nak tadi? 29. Oke. Jadi huruf hijaiyah dimulai dengan huruf alif, diawali huruf alif, dan huruf yang terakhir adalah huruf ya. Nah, di sini juga ada harokat ya atau tanda baca. Fathah itu bunyinya a, kasroh bunyinya i, dan domah bunyinya u. Nah, anak-anak, insya Allah huruf hijaiyah kalian sudah bisa semuanya. Tinggal mengamati tulisannya. Kita masuk ke pelajaran 3, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Jadi kita harus meyakininya. Meyakini di dalam hati dan mengamalkan di dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta untuk manusia. Wah, subhanallah ya, manusia ini ciptaan Allah yang spesial. Ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, di sini ada gambar alam semesta anak-anak ya. Ternyata ini diciptakan untuk manusia. Sikapku, aku percaya dan yakin Allah itu ada. Bagaimana anak-anak kita bisa melihat Allah itu ada? Nah, kita bisa melihatnya dengan melihat ciptaannya. Nah, seperti alam semesta ini, apakah manusia bisa menciptakan alam semesta? Tentu tidak bisa. Jangankan menciptakan alam semesta, manusia disuruh menciptakan satu lembar daun saja tidak bisa anak-anak ya. Apalagi sampai menciptakan alam semesta yang begitu luas, begitu indah, begitu besar. Kalau kita melihat diri kita anak-anak, diri kita ini juga sesuatu yang sangat luar biasa anak-anak ya. Allah menciptakannya. Bagaimana Allah menumbuhkan tangan kita, sama tumbuhnya, tidak panjang sebelah. Bagaimana Allah menciptakan mulut kita, bisa berbicara, bisa mengaji, bisa mengeluarkan suara, bisa makan dan minum. Subhanallah, siapa yang bisa menciptakan itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengatur di dalam tubuh kita ini
dengan pengaturan yang luar biasa. Seandainya di dalam tubuh kita ini tidak ada pengaturan yang luar biasa, tentu kita tidak bisa hidup sampai sekarang ini. Ketika kita tertidur, kemudian kita terbangun lagi, kita masih bisa hidup dan bernafas. Bagaimana jantung kita yang tidak pernah berhenti berdetak, subhanallah, tidak pernah lelah, begitu Allah menciptakannya ya. Di situ tentu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan itu anak-anak? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat melihat bagaimana jasad manusia ketika sudah meninggal dunia. Ketika dicabut nyawanya, dia akan membusuk. Ya anak-anak, ketika tidak ada nyawanya. Tapi ketika ada nyawanya, Allah masih menjaganya. Masih mengeluarkan suhu yang hangat. Tapi luar biasanya lagi anak-anak, keajaiban Allah Subhanahu wa taala buat para hafiz Quran, buat para syuhada, jasad mereka walaupun sudah ribuan tahun terpendam di dalam tanah, terguyur air hujan, banyak binatang di dalam tanah, tapi Allah menjaganya. Jasad itu tetap utuh, tetap wangi, tetap segar. Itu salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, di sini ada lagu Agamaku Islam. Kalian bisa pelajari sendiri anak-anak ya. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ini kalian bisa lagu Topi saya bundar, itu anak-anak ya. Nah, kita berlatih soal nak. Alam semesta bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk manusia. Nomor 3, kita harus titik-titik karena diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Nomor 4, kita beribadah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu artinya percaya. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Karena kita yakin Allah itu ada, Allah melihat semua perbuatan kita, maka kita melakukan perbuatan yang baik-baik saja. Semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya bahwa semua yang kita lakukan ini nantinya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatan itu. Kalau perbuatan kita baik, penyayang terhadap makhluk Allah, terhadap sesama manusia, maka kita akan diberi balasan surga. Tapi sebaliknya anak-anak, kalau perbuatannya buruk, suka menganiaya orang, menganiaya binatang, tidak mencintai diri sendiri, apalagi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka balasan tempat kembalinya adalah neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke anak-anak, kita lanjut ke B. Allah Subhanahu wa taala itu esa. Nah, kalian di sini bisa melihat diri kita. Lihat diri sendiri, lihat gambar ini. Nah, ini diri kalian anak-anak ya. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, subhanallah, ciptaan Allah luar biasa. Tanyakan pada temanmu nama dan manfaat setiap anggota tubuhmu. Nah, ini kalian sudah praktikkan. Ya Allah subhanallah, Allah memberi tangan yang tidak pernah lelah bergerak, bisa melakukan segala aktivitasnya. Setiap yang menciptakan, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Allahu Rabbul Alamin, karena tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sikapku, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi anggota tubuh. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya tangan digunakan untuk yang baik-baik ya. Membantu ibu bekerja di rumah, membersihkan rumah, melipat pakaian, menjaga adik, mencuci piring, digunakan untuk yang baik-baik, merapikan tempat tidur, begitu ya. Terus kemudian diberi kaki. Nah, kaki juga buat melangkah ke hal-hal yang baik. Seperti apa?
seperti dengar azan langsung pergi berwudu ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi anak-anak, semua anggota tubuh ini karena sama Allah diberikan kepada kita, tidak disuruh menebus dengan bayaran, maka kita bersyukur, digunakan ke hal-hal yang baik, jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang salah. Seperti apa? Seperti diberi mata, diberi tangan, tapi buat main game terus. Ya Allah, itu berarti tidak bersyukur. Jadi diberi mata, diberi mulut, diberi tangan, maka dipergunakan untuk hal-hal yang baik seperti mengaji di sela-sela waktu luang kalian, belajar, menghibur teman yang sedang sedih, seperti itu anak-anak ya. Tangan bisa untuk bersedekah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, karena di saat kalian sedang hidup berkecukupan, belum tentu saudara kita semua sama dengan kalian. Ada juga yang mengalami kekurangan. Bahkan mungkin di saat kalian sudah makan kenyang, ketika hendak tidur, ada saudara kalian yang mungkin menahan laparnya dengan hanya meminum air putih untuk mengganjal perutnya. Apalagi di dalam keadaan yang serba susah sekarang ini anak-anak ya, banyak yang kena PHK, makanya banyak orang yang menderita. Jadi kita harus lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Bagaimana caranya Ustazah supaya kita tahu saudara kita ini susah apa tidak? Nah, di sini kita manfaatkan untuk bersilaturahim. Kita bertanya, kalau jaraknya jauh, kita bisa tanya kabarnya melalui telepon, bagaimana kabarnya, apa yang dibutuhkan. Kalau tetangga-tetangga sekitar, bisa kita bermain, bersilaturahim, bertanya bagaimana keadaan mereka, apakah baik-baik saja atau mereka membutuhkan bantuan. Nah, di situ anak-anak ya, bentuk kasih sayang kita kepada sesama makhluknya, cara kita bersyukur. Kemudian anak-anak, sikapku, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluargaku bahagia. Ini alhamdulillah diberi keluarga yang bahagia. Aku senang bermain bersama temanku. Nah, kita juga harus hidup bersosialisasi anak-anak ya. Tetap bermain bersama teman. Jadi tidak hanya bermain gadget aja, tapi juga bermain bersama teman. Tapi untuk saat ini kalian jika bermain bersama teman tentu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Begitu anak-anak ya. Guruku selalu membimbing membaca, menulis, berhitung, dan mengaji. Nah, jadi guru harus dihormati, harus dipatuhi. Bukannya apa anak-anak? Karena kalau sampai hati guru tersakitin itu berbahaya ilmunya bisa tidak berkah anak-anak ya. Jadi kalian harus menghormati orang tua, menghormati guru, jangan sampai menyakiti hati mereka anak-anak ya. Berbicara, berkomunikasi harus dengan baik. Begitu anak-anak ya. Kalau ada yang tidak sesuai boleh kalian tanyakan begitu. Sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Esa. Nah, Esa ini artinya satu anak-anak ya, Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa atau Maha Satu. Nah, anak-anak, ini pelajaran yang bisa kalian pelajari untuk murojaah di rumah, persiapan mid semester, dan yang terpenting adalah kalian dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 5 anggota tubuhmu, kalian pasti tahu semuanya. Mata gunanya untuk, kalian juga tahu jawabannya. Kepada orang tua kita harus menghormati. Ya, nomor 4, dengan saudara di rumah kita harus menyayangi. Nomor 5, kepada guru kita harus hormat dan patuh. Oke anak-anak, terima kasih. Ustazah memohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal yang masih kurang atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kalian telah mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan diamalkan, tetap semangat.